Hai teman belajar lagi, jumpa lagi di channel kami. Kali ini kita akan membahas salah satu tema yang mungkin saat ini juga sedang banyak dicari, yaitu terkait dengan bagaimana cara kita untuk bisa membuat piagam penghargaan atau sertifikat otomatis dan ini tanpa internet. Apalagi sekarang kan sedang musim pembagian rapor, nampaknya sekolah juga kan memerlukan untuk membuat piagam penghargaan untuk siswanya atau mungkin dari ibu bapak guru ada yang memerlukan sertifikat kegiatan di sekolah. Nah, Anda tidak salah menonton video ini karena di sini kami akan menunjukkan cara untuk membuat piagam penghargaan maupun sertifikat otomatis tanpa internet. Seperti apa langkahnya? Mari kita simak bersama. Yang pertama yang perlu ibu bapak persiapkan adalah nanti silakan bisa dulu mempersiapkan background sertifikat seperti ini, ya, bisa mempersiapkan background sertifikat. Kemudian nanti eh, di antara background ini juga bisa mempersiapkan tanda tangan supaya nanti tanda tangannya bisa dibuat secara otomatis seperti itu, ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan adalah silakan buat folder yang dimana nanti di dalam folder itu berisi background-background sertifikat. Jangan khawatir jika Ibu dan Bapak belum memiliki background sertifikat, nanti background-background yang saya punya ini nanti bisa di-download melalui link yang saya taruh di kolom deskripsi video ini. Oke, kita mulai saja. Nanti setelah Ibu dan Bapak menyimpan eh, background-background ini dalam sebuah folder, lalu kemudian silahkan nanti klik kanan di folder ini, ya, di dalam folder tempat menyimpan eh, background sertifikat ini. Kemudian klik kanan, pilih New, silahkan pilih kemudian Microsoft Excel yang ini. Oke. Nah, ini kita ganti nama menjadi database sertifikat gitu ya, atau database piagam juga boleh. Kemudian silahkan kita buka. Nah, nanti ini akan kita jadikan sebagai database-nya. Database yang dimaksud di sini adalah nanti data inilah yang akan nanti berubah secara otomatis di sertifikat. Nah, silahkan dibuka database sertifikat ini. Kemudian nanti di sini Anda bisa menambahkan, mungkin bisa nomor, kemudian nama, kemudian kelas, kemudian eh, penghargaan, ya, penghargaan sebagai apa? Penghargaannya sebagai apa? Itu. Intinya adalah bahwa nanti di database inilah nanti yang akan berubah secara otomatis di sertifikat tanpa kita perlu ketik satu-satu. Oke, ini kita coba buat misalkan, oke, namanya misalkan di sini Susanto, ya kan? Kemudian Eni Susanti misalkan sama Bagus Raharjo misalkan, ya. Oke, ini kelasnya misalkan ini kelas 5 misalkan ya. Oke, ini tergantung kebutuhan saja ya. Ini kelas 4, nanti silahkan disesuaikan. Oke. Kalau yang membuat sertifikat nanti ini bisa diganti menjadi instansi gitu ya. Kemudian penghargaan misalkan ini contohnya juara satu lomba puisi ya. Atau berikutnya juara 2 lomba puisi ya. Juara 1, nah misalkan contohnya ya. Contohnya lomba menyanyi. Oke. Nah, nanti ini bisa diganti penghargaan misalkan eh, mau dibuat penghargaan misalkan siswa yang penolong gitu. Kalau mau memberikan penghargaan atas sikap siswa gitu ya. Jadi silakan bisa diatur seperti ini ya. Ini bisa dilebarin sedikit biar kelihatan seperti ini. Nah, jika sudah jadi database ini, silahkan kemudian ini disimpan ya. Kita simpan ya. Kita simpan database ini, kemudian bisa kita tutup.
Oke, saya tutup. Nah, ini sudah ada database-nya. Langkah selanjutnya adalah kita memerlukan Microsoft Word. Jadi klik kanan di tengah lagi, kemudian pilih Microsoft Word. Nah, ini menjadi sertifikat. Nah, sertifikat. Sehingga cukup kita buat satu file saja, nanti berapapun sertifikat yang kita buat, mau 10, 20, 100, bahkan seribuan pun, itu cukup hanya dengan satu file. Ya. Oke, ini kita buka Microsoft Word-nya untuk kita desain sertifikatnya. Nah, di sini di sertifikat ini kita bisa desain ya layout-nya di sini misalkan kita size-nya A4 sudah benar ya tergantung nanti kebutuhan ya. Orientasinya tentu ini pilih orientasinya landscape. Nah, ini ada yang sudah saya siapkan contoh. Sebentar. Nah, ini saya coba copy. Oke, jadi nanti silakan bisa dipersiapkan sebuah template seperti ini ya. Jadi piagam penghargaan, kemudian nomornya diberikan dengan bangga kepada nama siswa nanti ini. Nah, ini akan otomatis nanti ya. Jadi ini akan otomatis nanti. Yang saya merah ini nanti akan otomatis berubah. Kemudian kelas juga otomatis. Kemudian atas prestasinya sebagai apa, nanti ini juga akan otomatis berubah. Jadi cukup membuat satu halaman ini, maka ratusan bahkan ribuan sertifikat itu bisa kita buat. Oke. Jadi silahkan nanti bisa disesuaikan bunyi kalimatnya yang seperti ini. Ya. Nah, nanti ini juga bisa saya akan taruhkan contoh yang saya buat ini nanti di kolom deskripsi video ini. Silahkan bisa di-download. Ya. Oke, langkah selanjutnya kalau udah jadi tulisan seperti ini adalah kita ambil backgroundnya. Baik, kita bisa menuju ke folder yang tadi tempat nyimpan background itu. Silahkan pilih mau yang mana. Gitu ya, silahkan pilih mau menggunakan background yang mana. Oke, misalkan saya mau pakai yang ini misalkan, tinggal copy saja, copy, kemudian kita paste di sini. Ya, kita paste. Nah, ini dia akan jadi berantakan seperti ini. Ya, berantakan nih, kesana kemari, tapi nggak apa-apa. Nah, langkah selanjutnya, silahkan arahkan kursor ke sini, ke gambar, lalu nanti akan ada logo seperti ini nih. Ya, ini, pilih yang behind text. Ya, pilih behind text. Atau bisa juga lewat format picture, ya ini di text wrap, pilih yang behind text. Nah, maka dia akan rapi lagi. Oke, ini tinggal ditarik aja, disesuaikan dengan ukuran gambarnya. Oke, seperti ini. Nah, sudah jadi. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan mengambil database dari Microsoft Excel yang ini. Yang ini kita akan ambil database-nya. Ya. Oke, caranya adalah melalui Microsoft Word ini. Silahkan diklik di bagian mailing. Kemudian pilih select recipient. Oke, select recipient. Oke. Pilih use an exciting list. Nah, silahkan cari data yang tadi, database itu di mana disimpan. Ya. Ini kalau saya tadi saya buat di folder sertifikat. Nah, ini dia database yang tadi kita buat itu. Kemudian ini kita pilih open. Nah, tadi ini kan kita ketiknya di sheet 1 ya. Yang ini, sebentar saya coba bukakan ya, yang database sertifikat ini. Sebentar. Nah, ini kan kita ketiknya di sheet 1 ya, di sheet 1 yang ada di Excel itu. Ya, sehingga di bagian Microsoft Word ini nanti akan muncul di sheet 1. Ini yang kita pilih. Oke. Nah, setelah itu, yang nama siswa ini kan kita akan otomatiskan. Ya. Nah, maka ini silahkan ini bisa di blok tulisan ini. Ya, bisa di blok. Kemudian bisa kita hapus. Nah, seperti ini delete. Kemudian kita klik insert field merge yang ini. Nah, kita pilih nama. Nah, maka nanti otomatis di sini akan berisi nama. Nama yang mana? Nama yang ada di Microsoft Excel ini. Gitu ya. Kemudian kelas juga sama. Ini boleh di blok, mau di
hapus dulu juga boleh, atau mau langsung ditindih, pilih kelas di sini juga boleh. Nah, ini kalau dia naik seperti ini, ya, ini tinggal enter saja. Oke, seperti ini. Kemudian prestasinya sebagai apa? Nah, ini kita ganti, kita hapus, lalu kita insert penghargaannya. Nah, gitu. Oke. Baik, selanjutnya, kalau sudah jadi seperti ini kita perlu tanda tangan. Ya, kita ambilkan tanda tangannya. Ini tanda tangan kepala sekolah. Misalkan kalau mau yang tidak langsung tanda tangan, ya silahkan saja nanti bisa manual. Tapi kalau mau biar gampang, bisa langsung di copy dan dipaste di sini. Ya, klik kanan dan kita paste. Nah, ini dia. Nah, ini kita klik tanda tangan ini. Lalu sama, ini kita pilih yang apa namanya layoutnya, atau boleh juga lewat picture format, pilih wrap text, pilih yang behind text. Nah, terus kita kecilkan ya, kita kecilkan ya ukurannya supaya pas. Oke, sebentar ya, ini kita pindahin ke sini. Oke, nah udah jadi nih. Nah, maka sekarang ini udah jadi sertifikatnya. Oke, kalau mau melihat hasilnya, silahkan di mailing. Oke, ini di mailing. Kemudian ini insert, mohon maaf, di bagian nih preview result. Nah, ini kalau kita klik dia akan muncul gitu. Jadi data yang Susanto kelas 5 dan juara ini sudah tersambung ke database Excel. Ini bisa kita rubah menjadi warna hitam dulu ya. Nah, home ini dia untuk biar jadi warna hitam. Oke. Pergi ke mailing lagi. Nah, ini kita bisa next di sini nih. Nah, ini dia tampilannya nanti sertifikatnya. Ini tinggal di print saja nih. Gitu ya. Nah, tadi kebetulan hanya ada 3 tadi yang saya buat. Jadi ini silahkan di print seperti biasa. Nah, print menggunakan kertas gitu ya. Kalau udah selesai di print, klik ini lagi yang berikutnya di print. Kalau mau di print sekaligus juga bisa ya. Klik di finish merge, kemudian print dokumen. Nah, pilih all, maka langsung akan ke print semua. Nanti di from-nya ini pilih ini kalau mau milih misalkan mau ngeprint yang nama siswa absen 1 sampai 2, ya berarti yang akan terprint hanya 2 saja. Tapi kalau pilih all, maka semuanya akan terprint. Gitu ya. Dan misalkan saya mau ngeprint semuanya sekaligus. Oke. Nah, udah nanti tinggal pilih printernya saja mau ngeprint pakai printer apa. Dan kalau mau di-print ke PDF, tinggal pilih Microsoft Print to PDF. Kalau mau dicetak ke bentuk PDF. Oke, ini misalkan saya cetak ke bentuk PDF. Ini misal contoh ya. Oke. Oke, sebentar. Nah, ini saya simpan lagi ke folder sertifikat yang ada tadi di sini nih. Oke, sertifikat. Jadi cara nyimpannya itu tinggal pilih folder. Ya, ini kan foldernya yang ini. Klik ini sertifikat, tempat nyimpannya, pilih open karena akan simpan di situ, lalu ketik namanya sertifikat, lalu save. Oke, maka coba kita lihat sekarang di folder sertifikat. Nah, ini dia udah jadi dalam bentuk PDF. Dan ini nama siswanya langsung berubah-berubah. Tuh, langsung berubah ya. Gitu. Langsung berubah sesuai dengan nama yang ada di database tadi. Nah, kemudian kalau misalkan Ibu dan Bapak ingin mengganti background yang di belakang ini juga gampang. Misalkan ini mau ganti background, udah klik aja background ini, klik kanan, kemudian pilih change picture. Pilih this device. Nah, udah cari lagi gambar tempat cari gambar di folder tadi tempat nyimpan itu, ini dia. Silahkan pilih misalkan mau pakai yang ini nih. Oke, klik lalu insert. Otomatis akan berubah di belakangnya backgroundnya. Jadi tinggal diubah-ubah saja gitu ya. Nah, jangan lupa ini disimpan gitu. Nah, terakhir ini kasus yang sering terjadi adalah seperti ini ya, supaya nanti tidak keliru ya. Nah, misalkan nih
kadang-kadang nanti, nah, sebentar saya coba contohkan ya. Oke, misalkan nih, kadang-kadang ketika kita buka file sertifikat itu, nah, sebentar ya, nah, muncul seperti ini. Bentar, saya tutup dulu yang ini. Sebentar. Kadang-kadang ketika kita buka sertifikat, ini udah kita desain. Dan nanti ternyata saat kita mau print, saat kita buka sertifikatnya, ternyata muncul notifikasi seperti ini. Ya, muncul notifikasi seperti ini yang membuat kita bingung kadang-kadang. Nah, maka ini pilih yes. Nah, pilih yes. Nah, maka otomatis dia akan apa namanya tersambung lagi dengan apa namanya database tadi. Atau kadang-kadang, nah ini kalau misalkan dia terputus, nah ini contohnya sebentar. Saya kasih contoh. Oke, sebentar. Oke, ini contohnya yang terputus. Nah, ini. Nah, ini kan nggak bisa berubah ini. Yuh, kenapa ini kok nggak bisa berubah? Nah, ini menandakan bahwa file ini belum tersambung dengan database Excel tadi. Nah, maka langkahnya adalah, kalau terjadi kasus seperti ini, klik aja My Link, lalu select recipient, use an exciting list, lalu cari lagi database-nya. Nah, kita sambung ulang database-nya. Nah, ini dia kan database-nya. Kita sambung, pilih sheet 1, oke. Nah, maka otomatis sekarang udah tersambung lagi nih. Nah, udah tersambung lagi. Ya, ini klik preview result-nya untuk melihat hasil. Oke, jadi itu beberapa cara membuat sertifikat secara otomatis, termasuk kendala-kendala yang mungkin terjadi. Dan mudah-mudahan video ini bisa membantu. Terima kasih.